Jadi kalau ada orang puasa di bulan Ramadan tapi nggak tarawih, itu jadi apa-apa, Pak? Bukan nggak apa-apa. Berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih, beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang melaksanakan qama, di sini dimaksudkan qiyamul lail, salat di malam hari, ibadah di malam Ramadan, berdasarkan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini hadis senada, Pak, dengan man shoma Ramadhana. Dua-duanya sahih. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita dari awal Ramadan sampai hari ini, baik yang wajib maupun yang sunat. Dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita sampai akhir Ramadan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa, bisa menjalankan ibadah-ibadah lain secara maksimal insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada orang puasa tapi nggak sholat tarawih malamnya, kira-kira puasanya batal apa enggak, Pak? Batal nggak puasanya? Enggak. Tapi apa-apa atau nggak apa-apa itu kalau nggak tarawih? Nggak tarawih apa-apa atau nggak apa-apa? Kan mungkin kadang kita ngomong begini ya, kok nggak tarawih? Nggak apa-apa kan gitu. Puasa tapi nggak tarawih, mungkin ada yang bilang nggak apa-apa, sebab tidak membatalkan puasa dan juga nggak berdosa. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa di bulan Ramadan atau sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain nggak pernah kita lakukan sholat tarawih. Kalaupun kita mau dapat pahala tahajud di malam lain, kita harus tidur dulu. Yang tentunya tingkatan tahajud ini sunat yang paling tinggi. Ibadah sunat atau sholat sunat yang paling tinggi derajatnya. Tapi berat, tidur dulu, lalu bangun tengah malam kita. Nggak mudah bagi semua orang. Jadi bangunnya bangun pipis, nah, itu gampang itu. Kalau bangun semata-mata tahajud, agak berat kita. Tapi malam Ramadan, di malam-malam Ramadan, insya Allah dengan tarawih kita bisa dapat apa tuh? Pahala yang setara, yang setingkat dengan tahajud di malam lain. Sebab semua amal ibadah di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Jadi kalau ada orang puasa di bulan Ramadan tapi nggak tarawih, itu jadi apa-apa, Pak? Bukan nggak apa-apa. Berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih, beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang melaksanakan qama, di sini dimaksudkan qiyamul lail, salat di malam hari, ibadah di malam Ramadan, berdasarkan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini hadis senada, Pak, dengan man shoma Ramadhana. Dua-duanya sahih. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasanya karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Demikian pula man qama Ramadhana.
Berarti kalau sampai dia puasa di bulan Ramadan tapi nggak tarawih, bukan nggak apa-apa Pak. Jadi apa-apa itu. Jadi apa? Rugi. Orang-orang dapat ampunan ketika dia tarawih, dia sendiri yang nggak tarawih nggak dapat, kan rugi. Bukan nggak apa-apa. Alhamdulillah sih ya, masjid kita nih ya di mana-mana lah malam-malam tarawih itu malam-malam Ramadan, alhamdulillah ya. Banyak yang apa? Yang tarawih ya. Minimal ada imam, ada satu bar di belakang lah gitu. Walaupun semakin kemari kelihatannya udah semakin maju ya. Nah, ini salah satu kelompok orang-orang yang merugi. Ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi tidak mau melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Tidak qoma lailatul Ramadan. Dalam sebuah hadis sahih pula Rasul bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik, satu hari Rasulullah SAW mau khutbah menaiki mimbar. Naik satu langkah, beliau terdengar mengucapkan amin. Naik lagi satu langkah, didengar oleh para sahabat, beliau mengucapkan amin. Naik lagi satu langkah, beliau juga membaca amin. Tanpa terdengar apa-apa, tahu-tahu Rasul amin, amin, amin. Tentunya hal ini menimbulkan keheranan pada para sahabat. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, alama amanta. Rasulullah itu tadi mengucap amin, emang apa yang didoain? Ngedoain apa tadi itu? Amin sampai 3 kali. Beliau berjawab, atani Jibril faqala raghima anfumri'in dzukirta indahu falam yusalli alaika. Faqultu amin. Kata Nabi, menghilangkan keheranan para sahabat, datang tadi itu waktu saya naik tangga mihrab, datang Jibril. Lalu bilang begini, ya Muhammad, raghima anfumri'in. Ini istilah dalam bahasa Arab yang artinya hidungnya bakal kena debu. Artinya mungkin dalam bahasa kita, dia bakal merugi, bakal nyungsep, kena debu mukanya. Kenapa? Kalau ada orang yang disebutkan nama engkau, entah Rasulullah, entah Muhammad, tapi dia nggak bersalawat kepada engkau, tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak baca demikian, maka itu dia orang rugi, nyungsep. Nabi katakan amin, ya mudah-mudahan. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa kapanpun dimanapun ketika kita mendengar ada ucapan nama Rasulullah, entah disebut nama Muhammad ibni Abdillah, entah disebut Rasulullah, entah disebut Nabiullah, maka kita berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal itu. Atau sallallahu ala Muhammad, itu sudah minimal. Kalau enggak sampai mengucapkan demikian, maka nyungsep dia, kata Jibril. Rugi. Yang kedua, raghima anfumri'in adraka abawai falam yudkhilhul jannah. Celaka atau rugi kalau ada orang yang mengalami atau ada orang tuanya, dia hidup bersama orang tuanya, entah masih ada dua-duanya atau tinggal satu, tapi dia tidak memanfaatkan keberadaan orang tuanya untuk masukin dia ke dalam surga. Artinya dia nggak bakti kepada orang tuanya, maka dia nyungsep, bakal rugi. Nabi katakan amin, mudah-mudahan. Nah, ini ngajarkan kepada kita juga bahwa selagi ada orang tua kita, entah tinggal
entah masih dua-duanya atau tinggal sebelah, kita manfaatkan untuk bakti kepada mereka yang insya Allah mengantarkan kita ke masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kata Nabi, raghima anfumri'in adraka ramadhana falam yughfar lahu. Faqultu amin. Yang ketiga kata Jibril, celaka atau binasa atau nyungsep orang yang ngalamin Ramadan kayak kita nih, berada di bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi jawab, amin. Mudah-mudahan begitu. Kalau ada bulan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya buat dapetin ampunan dari Allah? Jelas-jelas Nabi katakan tadi, man qama Ramadan iman wahtisaban. Orang yang memanfaatkan malam hari dengan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka kata Nabi, dosanya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita nggak manfaatkan malam tersebut, rugi kita. Ibarat orang apa? Nyungsep. Yang lain-lain yang tarawih dapat pahala, dapat maghfirah dari Allah, kita nggak dapat apa-apa. Apa yang kita dapat? Nggak ada. Ini biasanya jam-jam segitu, jam-jam nyantai itu, nggak lagi ngapa-ngapain tuh, nggak lagi baca Quran, nggak lagi mungkin kerjaan yang manfaat, entah kerjaan rumah tangga, bantu keluarga sebagainya, enggak, lagi nyantai itu. Kenapa? Lagi kenyang, Pak. Sama nyeruput kopi paling tuh. Pegang HP di tangannya, udah. Baru setengah jam, 3/4 jam atau 1 jam, belum berasa tuh duduknya, belum berasa nyantainya, yang dari masjid udah apa? Udah pulang. Dengan bak maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanannya tuh dia. Enggak ada berasa, ya Allah. Orang-orang dari masjid bawa ampunan dari Allah, dapat maghfirah. Sementara saya ngapain di rumah? Enggak ngapa-ngapain. Enggak dapat apa-apa. Jadi bukan enggak apa-apa Pak kalau enggak tarawih. Apa-apa. Nyungsep. Nauzubillah. Itu yang pertama. Rugi di bulan Ramadan kalau sampai kita nggak memanfaatkan malamnya dengan qiyamul lail. Yang kedua, kata Nabi, orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak belajar kalau memang belum bisa, tidak kita bilang ngederes ya, tadarusan kalau memang udah bisa, atau tidak naik ke tadaburnya, naik ke hafalannya, enggak, dia nggak kerjaan apa-apa. Dia nggak ngapa-ngapain terhadap Al-Quran. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, Allah ini menggandeng Ramadan dengan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi mulianya bulan Ramadan ini karena bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran. Bukan hanya karena puasa, bukan hanya karena diwajibkan puasa Ramadan ini mulia, tapi mulianya karena ada Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini. Apalagi kalau pas kita dapetin Lailatul Qadar yang Allah katakan khairun min alfi syahr. Nah, maka kalau ada orang yang puasa tapi jauh dari Al-Quran, ini udah jadi tolak ukur ini. Sudah jadi barometer bahwa di luar Ramadan lebih jauh lagi. Kalau di bulan Ramadan dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran, atau kalau dia belum bisa, tidak mau belajar, maka apalagi di luar Ramadan. Karena momennya memang Ramadan momennya Al-Quran. Rasulullah SAW menggandeng kedua dalam sebuah hadisnya, asyamu al-Quran yashfa'anil abdi yaumal qiyamah.
puasa dengan Al-Quran ini sama-sama nanti barengan. Barengan ngapain? Barengan minta syafaat buat hamba Allah di hari kiamat. Kalau kita nggak dekat sama Al-Quran, sementara orang-orang dimintain syafaat oleh Al-Quran pada hari kiamat nanti, tentunya kita rugi dong. Bukan nggak apa-apa. Jadi apa-apa ini? Orang-orang pada dapat syafaat dari Al-Quran. Al-Quran menghadap Allah mintakan syafaat buat orang yang dekat dengan Al-Quran. Sementara kita nggak dapat apa-apa. Apa kata puasa? Yaqulu siyam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inna hadzal 'abda mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahawat min ajli. Ya Rabb, ini hamba-Mu nih. Aku cegah dia makan, cegah dia minum di siang hari. Aku cegah dia melampiaskan syahwatnya di siang hari. Kenapa? Karena puasa. Mengharap pahala darimu. Fasyaffi'ni fihi. Ya Rabb, berikan kepadanya syafaat. Berikan kepadanya pertolongan. Datang Al-Quran juga. Wa yaqul Quran, ya Rabb, inna hadzal 'abd mana'tu an-nauma bil-laili min ajli. Wahai Tuhanku, ya Rabb, ini hamba-Mu nih, nggak tidur dia malam hari. Ngapain? Demi membaca Al-Quran. Ditahan tuh ngantuknya. Kan emang penyakit ngaji apa tuh Pak? Ngantuk kan. Ya, penyakit ngaji itu ngantuk. Betul-betul kita heran Pak. Pamane kita lagi duduk malam hari atau siang hari lah. Kita pengen nih baca Quran. Baru satu baris udah apa tuh? Udah ngantuk. Ada gak yang pernah nanya-nanya, kenapa jadi bikin ngantuk? Coba dah megang remote TV atau megang HP. 1 jam ngantuk nggak? Nggak ngumap sekalipun. Kasihkan. Yang jadi sasaran ini, yang jadi kambing hitam nih. Kenapa sih kalau baca Quran ngantuk? Pegang HP nggak ngantuk? Apa tuh sasarannya? Apa kambing hitamnya? Setan paling. Setan lagi disalahin. Kata setan, mata lu aja tuh. Apa-apa nyalain setan, apa-apa nyalain setan. Memang Pak, yang namanya ibadah itu, coba ibadah apa saja tuh, paksain Pak. Pernah dalam pengajian, seorang guru ngajarin kita doa. Siapa yang pengen semangat baca Quran? Siapa yang kepengen gak ngantuk kalau ngaji? Kita semua kepengen Pak. Kita semuanya kepengen. Ada doanya nih. Oh iya Tuan Guru, ajari kita dong doanya. Ayo ikutin. Kita ikutin dah tuh doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Tuan Guru itu doanya. Iya itu doanya. Ada nggak ibadah yang nggak dipaksain? Nggak ada Pak. Sedekah paksain, terawih paksain jalannya, berjamaah paksain jalannya, baca Quran paksain jalannya. Beda kalau yang lain, hiburan nggak dipaksain. Pegang remote TV nggak maksain, pegang HP nggak maksain. Coba lah, taruh di depan kita nguji nih, kita nguji. Di depan kanan, di kanan kita Quran, di kiri kita HP. Gampangan mana nih tangan bergerak? Kalaupun kita paksain baca Quran, alhamdulillah. Tapi baru 5 menit, udah kesasar tuh baca Quran. Mana nih tadi baca?
Ya tentunya dengan pembiasaannya. Dengan pembiasaan, awalnya sih maksain, dan targetkan Ramadan ini harus hatam minimal 1 kali, harus hatam 2 kali, harus hatam 3 kali, Masya Allah. Kayak ulama-ulama dulu kita, Pak. Dalam riwayat Imam Syafi'i itu dalam bulan Ramadan khususnya beliau menghatamkan 60 kali, Pak. Kita heran ya. Bulannya, harinya dalam sebulan cuma 30 hari atau 29 hari Ramadan itu. Tapi diriwayatkan beliau menghatamkan 60 kali. Berarti apa tuh? Sehari 2 kali khatam. Bisa tuh. Padahal kita kalau umpamanya pengen menyaksikan ada orang menghatamkan Al-Quran dari subuh, selesai isya tuh Pak, malam. Nggak berhenti tuh. Paling kita berhenti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Makanlah sekadar. Nyambung. Selesai malam itu Pak. Nah, tentunya ini untuk para ulama-ulama soleh, keberkahan waktu mereka. Amal kita waktu 24 jam, mungkin sedikit yang kita manfaat buat kita, yang bermanfaat buat kita. Tapi amal mereka, 24 jam itu, Masya Allah, banyak yang mereka bisa kerjakan. Sama dengan satu keluarga umpamanya. Satu keluarga barangkali penghasilannya nggak besar-besar amat, nggak gede-gede amat. Tapi makannya puas. Anak-anaknya jadi semua. Ada sementara keluarga lain yang kita lihat angka pemasukannya besar, tapi merasa nggak enak makannya di rumah. Nggak betah di rumah. Anak-anaknya nggak ada yang membahagiakan kedua orang tuanya. Kenapa? Nggak berkah. Jadi ada keberkahan harta, ada keberkahan waktu. Mereka yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya itu adalah mereka memiliki keberkahan waktu. Lalu Nabi melanjutkan hadis ini, kedua-duanya puasa dan Al-Quran datang menghadap Allah minta syafaat buat orang yang membaca dan yang puasa. Qala fayusyaffa'ani. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, kedua puasa dan Quran ini diterima permintaannya, dikabulkan permintaan syafaatnya. Maka diberikan kepada yang puasa, diberikan kepada yang baca Quran, syafaat dari Allah Subhanahu pertolongan pada hari kiamat nanti. Di mana tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala syafaat bisa diberikan kepada hamba-hambanya. Selanjutnya, orang lain yang merugi, orang yang lagi puasa, tetap saja perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya tidak menunjukkan dia lagi puasa. Kayak gimana? Walaupun puasa, ghibah tetap jalan. Puasa, tapi nyebar fitnah. Puasa, tapi ngomongnya nggak dijaga. Puasa, tapi matanya jelalatan. Maka ini betul dia puasa. Insya Allah sih sah puasanya. Tapi apa? Catatan pahala puasanya nggak ada. Kenapa? Karena dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang memang di luar Ramadan juga terlarang. Tapi apalagi di Ramadan, yang seharusnya ketika kita lagi puasa, perbuatan-perbuatan tersebut terjaga oleh kita. Supaya apa? Supaya benar-benar puasanya atau Ramadan yang dia hadapin menjadi ajang pendidikan buat dia, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang kata-katanya baik, menjadi orang yang tidak pernah menyebarkan fitnah, menyebarkan ghibah, namimah, ya, mencela orang dan sebagainya. Sepanjang 1 bulan Ramadan, dia jaga betul-betul, maka keluar dari Ramadan,
Dia menjadi orang yang betul-betul tercapai targetnya. La'allakum tattaqun. Sebab kalau orang puasa 1 bulan lamanya, tapi tidak mampu menjaga daripada perbuatan-perbuatan tadi. Mudah marah, emosional, nggak mau memaafkan. Maka apa? Betul puasanya, gugur kewajiban puasanya. Tapi apa? Targetnya nggak tercapai, Pak. Kita kan kalau menjalankan usaha, sudah punya target. Kemudian di akhir tahun, targetnya nggak tercapai. Kita ngomong kan, gagal usaha saya tahun ini. Kenapa? Nggak tercapai target. Demikian pula puasa, Allah sudah tetapkan targetnya adalah kita takun. Ketika dia keluar Ramadan tidak tercapai target tersebut, dia mengatakan, waduh, saya puasa gagal tahun ini. Loh, emang batal terus? Bukan. Bukan batal puasanya, tapi batal pahalanya. Kenapa batal pahalanya? Karena nggak tercapai targetnya. La'allakum tattaqun. Maka berarti dia rugi dong. Rugi. Ketika di bulan Ramadan tidak mengendalikan dirinya, tidak menjaga daripada ghibah, menggunjing, namimah, mencela orang dan sebagainya. Apalagi sekarang, Pak, media yang di tangan kita itu Masya Allah ya. Kadang mungkin kita menyebarkan sesuatu sebagai candaan, atau mungkin sebagai informasi saja. Tapi ketahuilah, Pak, ketika kita menyebarkan sesuatu, yang sesuatu itu tidak disenangi oleh orang yang bersangkutan, itulah namanya ghibah. Belum lama masuk ke HP saya, ya ini di grup memang. Dia seorang imam lagi sholat, dia buka buka HP ingin memilih surah di aplikasinya. Jadi sambil sholat dia pegang begini. Pastinya yang bersangkutan itu nggak senang perbuatan tersebut dilihat sama orang. Ketika kita yang menyebarkannya, maka berarti kita sudah melakukan ghibah. Jadi ghibah itu bukan hanya dengan omongan saja menceritakan, menampilkan foto, menampilkan gambar, menampilkan video yang orang bersangkutan tidak suka atau tidak mau diketahui oleh orang lain, itulah namanya ghibah. Nabi ketika ditanya, "Mal ghibah ya Rasulullah?" Kata beliau, "Dzikruka akhaka ma yakrah." Engkau nyebutkan, engkau mengatakan, engkau menceritakan tentang saudara kamu yang dia tidak suka diketahui oleh orang lain. Itulah namanya ghibah. Apalagi kalau kita mengarang-arang cerita, lalu kita sebarkan. Itu lebih parah lagi. Namanya buhtan atau fitnah dengan bahasa kita. Menyebarkan sesuatu yang tidak ada. Ini bulan puasa harusnya itu kita tahan, kita kendalikan. Ya tentunya setelah keluar Ramadan, tentunya itu sudah terbiasa kita tahan. Karena kita jaga selama Ramadan, kesononya kita nggak lagi mengerjakan itu. Rugi kita kalau sampai keluar Ramadan, hal-hal yang seperti itu tidak hilang dari diri kita. Selanjutnya, orang yang merugi di bulan Ramadan, orang yang berat mengeluarkan infaknya, berat mengeluarkan sedekahnya. Para Nabi sudah merangsang kita untuk bersedekah bahwa kalau kita memberikan makan, mungkin sebutir korma dengan seteguk air saja, untuk orang berbuka puasa, kata Nabi, maka kita dapat pahala puasa orang tersebut. Min ghairi an yanqusa min ajri syai'an, tanpa mengurangi pahala puasa yang makan makanan kita. Ini kan rangsangan besar dari Nabi bahwa ketika kita menginfakkan harta kita, membantu orang yang membutuhkan, entah dalam bentuk makanan, entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk apapun, maka kita termasuk orang yang beruntung di bulan Ramadan.
Rugi kalau sampai tidak kita lakukan. Sebab apa? Sebab apa? Salah satu daripada tanda-tanda orang yang tercapai target puasa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang tercapai target puasanya tandanya adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak, orang yang memberi kapan? Fis sarra wad dharra. Baik ketika dia lagi jaya, lagi luas, lagi lapang, lagi banyak, bahkan ketika dia lagi sulit, lagi sempit, lagi terbatas pun dia masih berkenan untuk berbagi, tentunya dengan terbatas kemampuan yang dia miliki. Wal kaziminal ghaiza, lanjutannya. Orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Wal afina 'anil nas. Bahkan bukan hanya menahan emosi, menahan marah, tapi dia memaafkan kesalahan orang. Tapi Allah tidak berhenti sebatas memaafkan. Allah masih ingin kita naik lagi derajat yang lebih tinggi. Allah yuhibbul muhsinin. Jangan hanya menahan emosi, bukan hanya memaafkan. Cobalah naik, wahai hambaku. Bagaimana naiknya? Berbuat ihsan kepada orang yang berbuat salah kepada engkau. Balas kejahatan orang, balas keburukan orang dengan apa? Dengan kebaikan dari diri kita. Loh, saya kan sudah tahan marah. Cakep. Saya kan sudah maafkan. Cakepan lagi, bagusan lagi. Tapi masih ada lebih bagus. Apa? Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Oh, begitu ya? Iya. Orang mencela kita, orang menyinggung kita, bukan hanya tidak marah, bukan hanya memaafkan, tapi diupain, Pak. Terima kasih ya, udah nyala saya. Nih, pahnya. Ada gak yang begitu? Ada, Pak, insya Allah, cuman kita nggak tahu aja. Bab dicontohkan oleh baginda Rasul, beliau itu bukan main ihsannya kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau. Banyak pelaku-pelaku burukan, pelaku kejahatan kepada beliau. Beliau tahan emosinya, beliau maafkan, bahkan beliau balas dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini dicatat dalam sejarah, yang membuat musuh-musuh mereka itu menjadi kagum dengan beliau, dan sering diantara mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam karena kagum dengan akhlaknya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikian pula orang yang rugi, orang yang tidak melaksanakan azamnya atau tekadnya ketika masuk bulan Ramadan. Apa maksudnya? Banyak orang-orang yang begini. Tobat dah. Udah kebanyakan, itu dosanya. Sholat jarang. Maksiat terus-terusan. Tobat dah. Belum mati. Ada yang nasihatin begitu. Oh iya, insya Allah dari bulan Ramadan. Ramadan momennya cakep. Puasa. Sholatnya dibenerin. Malam tarawih. Insya Allah juga belajar ngaji. Insya Allah. Senang kita dengar gitu. Mau apa? Mau berubah. Tapi begitu masuk Ramadan, tetap aja masih STMJ sekarang istilahnya. Sholat terus, maksiat jalan. Na'udzubillah. Rugi, Pak. Rugi kalau sampai di bulan Ramadan ini tidak ada perubahan dalam dirinya. Tidak mau taubat, tidak mau insaf, tidak mau sadar bahwa selama ini begitu banyak maksiat yang sudah dijalankan, tapi tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika ada hamba Allah yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu diceritakan, diriwayatkan lebih senang, lebih gembira daripada orang yang kesasar di tengah jalan, di tengah padang pasir, kemudian hilang semua perbekalannya, lalu balik lagi tuh. Nabi merangsang kita untuk taubat dengan mencontohkan begini. Kalau ada orang yang sedang musafir, lengkap perbekalannya di ontaknya. Zaman dulu onta, Pak.
Kemudian istirahatlah di tengah padang pasir, jauh dari mana-mana. Ketika duduk istirahat, tertidur, dia pulas. Ternyata ketika dia pulas, ontanya pergi, Pak. Nggak ketahuan kemana arahnya, nggak kelihatan sama dia. Apa kira-kira yang dia lakukan? Nggak bisa dia lakukan, pasrah sudah. Mau kemana? Kalaupun mungkin nunggu orang lewat, kapan ada orang lewat di padang pasir? Sudah pasrah dia duduknya ini. Kalaupun mati di sini, kata dia. Begitu dia pasrah, udah terserah Allah saja, mungkin bahasa dia. Tiba-tiba ontanya datang, Pak. Lengkap dengan perbekalannya. Nasi utuh. Kira-kira perasaan kayak apa, Pak tuh? Masya Allah. Dia orang yang paling gembira, paling senang, paling bahagia. Setelah mendapatkan ontanya balik, lengkap dengan perbekalan. Kata Nabi, Lallahu afrahu min zalikar rajul. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih senang, lebih bahagia daripada orang tadi yang mendapatkan ontanya. Kenapa Allah senang? Kepada siapa Allah senang? Allah senang kepada orang yang selama ini maksiat. Kenapa Allah senang? Kepada siapa Allah senang? Allah senang kepada orang yang selama ini maksiat, jauh dari Allah, tiba-tiba kembali kepada Subhanahu wa taala, Masya Allah. Disambut oleh Allah dengan tentunya maghfirahnya. Dan bulan Ramadan, bulan yang kesempatan kita untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan masih ada sisa Ramadan kita, lebih kurang mungkin 15 hari. Maka mari kita manfaatkan momen Ramadan ini sebagai momen yang kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita meningkat. Harus beda dari bulan-bulan lain. Kan doa kita dulu dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita kepengen sampai ke bulan Ramadan umur kita. Alhamdulillah sampein Pak kita. Betapa banyak saudara kita yang mungkin lebih dulu meninggal. Kadang belum masuk Ramadan, kadang udah masuk Ramadan. Kita Allah masih sampaikan di bulan Ramadan, namanya sehat walafiat, maka yuk ada semacam azam, tekad dalam diri kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa kita dapatkan yang namanya maghfirah, yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Setelah selesai Ramadan terselahlah Allah mau cabut nyawa kita, alhamdulillah kita sudah bersih dari dosa. Kalau puasanya bagus, maka kita laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa. Terserah Allah. Allah memang harus menghadap Allah di akhir Ramadan. Memang sudah sampai ajal kita. Kalau memang Allah berikan kita umur panjang, masih ada kesempatan lagi. Nah, pengaruh Ramadan terus masih ada dalam diri kita. Bukan hanya di bulan puasa saja kita rajin mengaji, menjaga lisan, menjaga pandangan dan sebagainya, tapi juga setelah Ramadan selesai tetap kita menjadi orang-orang yang mampu berakhlak mulia, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga telinga kita. Kenapa? Karena kita sudah dilatih, dididik oleh Allah selama 1 bulan lamanya insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi hari ini manfaat buat kita bersama, dan saya ucapkan terima kasih serta mohon maaf yang sebesar-besar apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana wa la tadrib biha wujuhana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi awqatina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.